Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Monolog. Tema yang saya pilih kali ini adalah pembunuhan 6 anggota FPI. Kemana arahnya? Bravos, your digital radio station. Sebelum saya berbincang lebih lanjut, saya berikan sebuah intro. Seandainya yang menjadi korban adalah petugas keamanan, pelakunya pasti diburu secara besar-besaran oleh polisi dan TNI. Wajah mereka akan dipertontonkan melalui semua media sebagai musuh masyarakat. Pada akhirnya, sebagaimana banyak orang yang dikejar-kejar dengan tuduhan terorisme, mungkin mereka akan ditembak mati juga. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh untuk mencari pemahaman tentang peristiwa pembantaian 6 anggota FPI ini, saya kira hal yang paling penting harus kita beri perhatian adalah skenario. Sesungguhnya skenario apa yang sedang dimainkan terkait dengan pembantaian tersebut? Siapa yang memberi persetujuan? Siapa pembuat skenario tersebut? Dan siapa saja yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan skenario tersebut? Bagaimana skenario itu sesungguhnya atau akan dibongkar? Sekarang memang belum waktunya. Tapi yang pasti sudah ada petunjuk awal. Setidaknya ada orang yang bisa memberikan petunjuk awal yang sangat penting terkait skenario tersebut. Orang ini bernama Denny Siregar, seorang aktivis media sosial. Karena cuitan-cuitannya tampak sangat terkait dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pembantaian 6 orang Laskar FPI ini. Lihat saja, tanggal 12 Desember 2020, dia mencuit, habisi aja kalau dia nggak mau datang. Kita capek nunggunya. Ini perintah dari atas langsung. Langsung deh ngibrit. Kali ini nggak main-main. Nyawa taruhannya. Kemudian ditutup dengan emoji wajah yang sedang tersenyum. Dan sebagaimana kita ketahui, Habib Rizik Syihab mendatangi Polda dan langsung ditahan pada 12 Desember 2020. Orang yang sama bernama Denny Siregar ini juga membuat video yang ditayangkan di YouTube setelah pembantaian terjadi. Poster video ini bertuliskan, "Bang, bang, 6 orang Laskar mati." Dan di situ ada gambarnya dia, fotonya dia, sedang tersenyum. Dan tangannya memperagakan seolah-olah sedang memegang pistol yang diarahkan pada target tertentu. Lalu cuitannya pada 8 Desember 2020 mengatakan, sudah waktunya FPI dideklarasikan sebagai organisasi teroris. Mereka sudah berbahaya untuk negara. Bagaimana Pak Moh Mahfud MD? Dan sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 30 Desember 2020, FPI dibubarkan dengan SKB 3 menteri bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi jelas sekali bahwa ada unsur terorisme di balik pembubaran FPI. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana Denny Siregar bisa mengetahui jauh hari sebelumnya? Apakah dia hanya berspekulasi atau mungkin dia orang yang berpengaruh sehingga apapun yang dikatakan dituruti? Terlepas bagaimana nanti hasil penyidikan lanjutan dari kasus pembantaian 6 Laskar FPI tersebut, apakah Denny Siregar akan dijadikan saksi ahli atau narasumber informal atau apapun, kita lihat saja nanti. Yang pasti, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berani menyimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Dari temuan penyelidikan Komnas HAM, kami menyimpulkan bahwa 6 anggota FPI yang tewas adalah korban di luar proses hukum oleh aparat keamanan. Lalu masih kata Usman Hamid lagi, aparat keamanan tidak berhak menjadi hakim dan memutuskan untuk
mengambil nyawa begitu saja. Karena itu kami menilai kasus ini adalah tindakan extrajudicial killing. Nah, dampaknya, apalagi kalau nanti misalnya betul-betul dilarikan ke pengadilan pidana biasa yang berdasarkan hasil survei juga masih sangat dengan kecurangan atau korupsi, maka dampak yang akan terjadi, apalagi kalau nanti keputusannya adalah para pelaku pembunuhan dinyatakan tidak bersalah, maka dampaknya adalah memperburuk citra Indonesia sebagai ladang pembantaian penduduk sipil oleh aparat keamanan atau extrajudicial killings, pelanggaran HAM dan pengerdilan demokrasi. Sementara itu kita juga ketahui bahwa sekarang ini banyak orang berharap temuan Komnas HAM akan membawa hasil yang positif. Sebaiknya harapan ini kita simpan dulu. Karena temuan Komnas HAM bisa saja kembali ke titik nol, sebagaimana temuan-temuan lainnya pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada awal tahun 2020, masyarakat dikecewakan oleh pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa tragedi Semanggi bukanlah pelanggaran HAM. Tragedi tersebut adalah tragedi Semanggi I yang terjadi pada bulan November 1998 dan Semanggi II yang terjadi pada bulan September 1999. Dalam tragedi Semanggi I, 17 demonstran tewas dan 109 orang terluka. Dalam tragedi Semanggi II, tercatat 11 demonstran tewas dan 217 orang terluka. Pada tahun sebelumnya, tahun 2019, masyarakat juga sesungguhnya telah menelan kekecewaan. Karena sebagaimana kita ketahui, banyak sekali pelanggaran HAM terjadi pada tahun itu. Menurut Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hermansyah, tahun 2019 adalah tahun suram penegakan HAM. Alasannya, 1. 10 demonstran tewas saat demonstrasi terhadap hasil Pilpres 2019. 2. 5 demonstran tewas dalam demo anti revisi Undang-Undang KPK. Kemudian 3, Komnas HAM menerima 2.757 aduan kasus HAM sepanjang tahun. 4, dari 73 kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil, 27 kasus dilakukan oleh polisi. Nah, jadi wajar kalau kemudian muncul kekhawatiran bahwa kemungkinan pembunuhan baru terhadap oposisi atau mereka yang dianggap nyinyir terhadap kekuasaan bisa terjadi bila kemudian nanti pengadilan memutuskan pelaku pembunuhan terhadap 6 orang anggota FPI dinyatakan bebas, bahkan dianggap berjasa, sehingga memperoleh kenaikan pangkat. Dan situasi seperti ini sesungguhnya bukanlah hal yang aneh di tengah situasi di mana demokrasi sedang dirongrong atau sedang dikerdilkan. Pengerdilan demokrasi ini juga muncul dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, dalam press release-nya atas hasil surveinya yang berjudul Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja Jokowi pada periode kedua pada tanggal 3 November 2019. Hanan mengatakan bahwa masyarakat merasakan kebebasan sipil yang menjadi pondasi demokrasi belum naik dan bahkan cenderung memburuk. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena hasil surveinya menunjukkan bahwa warga yang takut penangkapan semena-mena oleh aparat hukum naik dari 24% pada 2014 menjadi 38% pada 2019. Kemudian warga yang takut berorganisasi naik dari 10% pada 2014 naik menjadi 21% pada 2019. Warga yang menganggap terjadi ketidakbebasan sipil meningkat dari 7% pada 2014 menjadi 13% pada 2019. Namun, ini yang menarik.
kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 71,8%, sedangkan yang tidak puas hanya 26,5%. Menurut Hanan, kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo tampak menguat dibandingkan pada masa-masa awal pemerintahannya, meskipun stagnan dalam 3 tahun terakhir. Ini mengesankan bahwa masyarakat tidak peduli apa yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah itu otoritarian, suka melakukan kekerasan terhadap lawan politiknya. Bagi mereka, yang penting pembangunan berjalan lancar dan hidup mereka tenang. Sesungguhnya hasil survei yang dilakukan oleh LSI ini kurang lebih sama dengan laporan dari Freedom House tahun 2020. Laporan ini menyebutkan bahwa hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia hanya bebas sebagian, bukan bebas penuh. Dengan nilai 61 dari 100 poin tertinggi, turun dari 62 pada tahun sebelumnya. Nilai terburuk, yaitu memperoleh nilai 1 dari 4 poin atau angka tertinggi diperoleh Indonesia dalam efektivitas pengamanan untuk menghadapi pejabat korup. Yang kedua, kebebasan mengekspresikan dan melaksanakan keyakinan atau ketidakpercayaan agama di ruang publik maupun pribadi. Kemudian, pelaksanaan proses hukum, pidana, dan perdata. Sedangkan yang memperoleh nilai lebih tinggi, yaitu 2 dari 4 poin, adalah kebebasan berkumpul. Dan perlu saya ingatkan lagi, 2 dari 4 artinya 5. Kalau di rapot anak sekolah masih merah gitu. Kemudian, kebebasan bagi LSM, terutama yang bergerak di bidang HAM dan pekerjaan pemerintah. Kemudian, independensi lembaga pengadilan. Di tengah situasi yang demikian, penghormatan terhadap HAM turun, demokrasi turun, kebebasan sipil turun, maka bisa saja nanti setelah tahun 2024 keadaan sama sekali tidak membaik atau mungkin memburuk. Terutama bila presiden yang akan terpilih nanti tahun 2024 juga merasakan bahwa kekerasan terhadap lawan politik efektif untuk mengamankan kepentingan politik dan bisnis kelompoknya. Yang kedua, presiden tersebut tetap populer meski telah melakukan berbagai kekerasan, termasuk meredupkan demokrasi dan melanggar HAM. 3, presiden tersebut menganggap eksploitasi aparat penegak hukum sebagai alat politik adalah sebuah kewajaran. Dan tentu saja kita semua tidak berharap bahwa yang terpilih pada 2024 adalah orang yang seperti ini. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang saya uraikan tadi? Di tengah kemerosotan demokrasi dan penghormatan pada HAM, mengharapkan kekerasan akan berkurang sepertinya masih jauh panggang dari api. Atau mungkin bahkan mustahil. Siapapun yang beroposisi terhadap penguasa berisiko masuk penjara dan bahkan menerima penganiayaan fisik yang bisa berakibat fatal. Nah, bagaimanapun juga kita semua berharap presiden mendatang adalah seorang humanis yang sadar betul bahwa demokrasi dan HAM bukanlah sampah dalam kehidupan bernegara. Karena percuma kalau secara ekonomi sejahtera, tetapi secara psikologis dan mental selalu tertindas. Kita harus ingat pada apa yang dialami oleh Presiden Libya Muammar Gaddafi yang sangat sukses dalam melakukan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dari negara yang miskin bisa terus berkembang sampai menjadi salah satu negara paling makmur di dunia, di mana pendapatan per kapita rakyatnya bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah lama maju. Jadi ringkasnya adalah ekonomi bukan segala-galanya. Demokrasi dan HAM tak kalah pentingnya dalam hal ini. Kalau tidak ingin suatu saat menghadapi malapetaka yang besar, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat dan negara. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah tadi monolog saya dan kita akan berjumpa lagi dalam program-program monolog lainnya. Bravos!
Terima kasih, Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.